Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat terkasih, mari kita menundukkan hati kita untuk beribadah. Dan ambil dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam persiapannya, mari kita pujikan dengan pujian Hanya Dekat Allah. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allahku rasa tenang. Dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita telah berada di minggu sengsara yang ke-6. Marilah kita terus memaknai dan menghayati peristiwa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidupnya bagi kita. Terbaca dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan dengan pujian karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, kasih dan penghinaan hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup kita, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan hanya dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Allah yang karena kasih-Nya berkarya bagi kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Allah yang sama juga yang menyertai dan memberkati kita hari lepas hari. Untuk itu mari kita terus memandang kepada Yesus, meninggikan Dia dan memuji Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama nyanyi tiga Ya bagiku, ya segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Ya segalanya, ya bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Segalanya ya bagiku,
gunung batuku, hanya Dia berkahengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Segala saja aku berah, dan padanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia berkahengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan Jemaat bersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini anak-anak akan diantar untuk beribadah secara khusus di luar dalam badan minggu ceria. Untuk itu diundang seluruh anak-anak didampingi guru-guru sekolah minggu untuk maju ke depan akan membawakan puji-pujian dan didoakan oleh pendeta dan silakan. Sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Selamatkan Tuhanku sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Tuhan ingat selalu, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Sahabatkan Tuhanku sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat selalu, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Kami bersyukur kepadamu di hari ini ada anak-anak yang boleh ada dalam persekutuan gerejamu, dan mereka saat ini akan beribadah secara khusus di kelas mereka, kelas minggu ceria. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak ini, karena anak-anak juga berharga di mata Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dalam ibadah mereka. Berkati guru-guru yang mengajar, mendampingi, orang tua juga yang mendampingi. Berkat juga boleh menjadi bagian mereka, menjadi berkat bagi anak-anak yang mereka ajar, yang menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, hingga selesainya ibadah mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Untuk mempersiapkannya, mari kita sama-sama pujikan yang pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Persilakan setiap jemaat berdoa, mengakui dosa dan pelanggaran dengan jujur. Sebab di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dalam sikap doa musik mengiringi. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah setiap kami anak-Mu datang ke hadirat-Mu, telah mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Tuhan mau mengampuni menurut kasih setia-Mu. Ubahkanlah setiap hidup kami menjadi baru, yang seturut kehendak-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita sama-sama pujikan dengan pujian, Pujilah Aku Tuhan.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi hosana bagi Raja. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi hosana bagi Raja. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Marilah kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muhammad Ragunan. Dalam mempersiapkannya, mari kita semua bangkit berdiri dan kita buktikan dengan pikiran penuhkanlah Dan di hadapanmu ku rasakan kehadiranmu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, aku datang dan sujud di hadapan-Mu. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap
yang terangkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bencanamu dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita buka hati, kita buka telinga dan pikiran kita. Bapa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah, kemurahan-Mu yang begitu besar. Bahkan kemurahan-Mu lebih daripada hidup atas kami. Kami boleh beribadah, kami boleh berbakti kepada Engkau hari ini dalam persekutuan raya ini. Kami mau menerima kebenaran firman yang terus menghidupkan kami, bahkan menyatakan kehidupan kepada semua orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Roh Kudus, kami meminta urapan-Mu turun atas kami. Biar roh hikmat, pengertian, kewahyuan turun atas kami, untuk kami mengerti bagian firman yang akan kami dengar bersama. Dan hamba untuk menyampaikan firman seperti yang Kau ingini saja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa dan siap menerima firman. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur boleh sampai di tempat ini. Tapi pertama-tama saya tetap ingin meminta maaf atas keterlambatan saya. Dari perhitungan waktu semuanya tidak terlambat. Tapi di tengah jalan dari Hotel Sultan Raja menuju ke pintu tol Manado, ternyata ada arak-arakan dari saudara kita jemaat Katolik dengan membawa daun palem untuk jalan menuju ke gereja. Jadi kemacetannya benar-benar total. Puji Tuhan, saya boleh sampai. Sekali lagi mohon maaf Pak Gembala, mohon maaf sudah jemaat terkasih. Ya, semua sudah kenal, tidak perlu saya kenalkan diri saya kan? Perlu. Oh, belum, tapi sudah ada di flyer. Cuma nama aja. Oh, nama, tapi nama itu salah. Nama itu salah ketikannya Pak. Tidak sesuai dengan kekayaan saya. Baik, nama saya adalah Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan. Saya adalah Gembala Sidang dari GKRI Kebangkitan dan Hidup Kota Batam. Saya juga sebagai Ketua Murtadin Center Indonesia dan founder and leader dari Kebangkitan Hidup Ministries. Kita ada beberapa pos mulai dari Aceh, Minangkabau, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung. Ya, bahkan ada juga di Jakarta, di Bekasi, ada pos ministry di sana. Dan ada juga di Surabaya. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya junior dibanding Pak Pendeta yang beliau senior saya. Sama Pak. Saya junior sekali saya. Dibanding jemaat di sini juga saya junior. Jadi syukur oleh anugerah Tuhan saya ada di kota Bitung saat ini. Ya, waktu pertama kali ketemu dengan Pak Yan sebelum keributan di Bitung Pak ya. Iya. Saya waktu berdoa di Bitung, waktu itu saya baru sampai, saya melihat awan gelap, saya katakan kepada Pak Kapolres dan saya sampaikan juga dengan hadapan Pak Dandim waktu kami ngopi bareng di kantor Pak Kapolres, saya katakan ada awan gelap di atas Bitung. Ya, siap-siaplah. Ya, puji Tuhan, itu semua mendewasakan iman kita, amin. Sekarang di Bitung sudah semakin damai, amin. Lawatan pun semakin besar, amin. Karena begitu saya keluar dari pintu tol, bukan menara gereja yang tinggi di sebelah kiri saya, tapi ada menara yang lain. Waduh, saya bilang, luar biasa. Kalau kita berdoa, Bitung akan menjadi Zebulon, the golden gate of Israel. Bitung menjadi pintu gerbang Zebulon, artinya pintu gerbang lawatan, kekayaan dan kelimpahan. Semua emas-emas Tarsis akan masuk dari hormat kemuliaan nama Tuhan, amin. Ya, senyum dulu dong kanan kiri, nggak usah tegang-tegang. Belum apa-apa saya. Jadi kalau saya belum apa-apa jangan tegang, nanti baru firmannya tegang. Ya. Anda saya kuliti ya, tegang. Nah, saya tipe orang yang menyampaikan firman A adalah A, B adalah B, di hadapan siapapun, mau jenderal sekalipun saya katakan, bintangmu nggak akan pernah bikin kau masuk surga, tapi bintangmu akan membuat kau masuk neraka jahanam di saat kau tidak takut akan Tuhan. Ada amin. Siapa yang takut akan Tuhan di tempat ini, tolong angkat tangan. Yang takut akan Tuhan. Ini menarik. Yang maaf, saya tipe orang yang tidak bisa berdiri atas mimbar sepanjang khotbah. Itu nggak tipe Tuhan Yesus dan nggak tipe saya. Saya akan jalan-jalan kepada Anda. Apalagi tema hari ini luar biasa. Temanya terambil dari Yohanes 12 ayat 24.
Yuk kita baca bersama-sama firman ini. Yohanes 12 ayat 24. Mari kita temukan bersama-sama, kita bagi berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Ini firman yang sangat praktis sekali, sangat keras sekali. Sudah ketemu amin? Yohanes 12 ayat 24. Berapa banyak yang masih membawa Alkitab tertulis seperti saya? Saya masih bawa Alkitab tertulis? Tidak lagi. Begitu kota yang sangat modern sekali. Sudah tidak ada yang bawa Alkitab tertulis. Begitu aplikasi dihack, Anda tidak lagi punya Alkitab. Kalau saya orang konvensional walaupun tinggal di kota yang sangat modern ya. Batam sangat modern. Tidak ada di Indonesia kota semodern Batam. Bahkan Jakarta itu kuno bagi Batam. Memang ke Singapura tidak nyebrang, berenang pun bisa. Tapi tembak polisi Singapura, tenggelamlah. Saya suka tertulis saudara, karena ini akan pindah ke lembah hati. Berjaga-jaga. Suatu hari nanti Kris berkuasa, kita tidak punya firman yang tertulis lagi. Hanya ini juga ada. Saya juga punya handphone lebih daripada satu, tapi yang tertulis lebih indah dari saya. Sudah ketemu amin? Kita baca dalam hitungan yang ketiga. Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Silakan dulu. Saudaraku terkasih, ada satu kata kunci untuk biji gandum itu menjadi hidup dan menghasilkan buah. Itu harus mati. Siapa tempat yang sudah mati dari dosa? Statusmu apapun itu gak pernah jadi kau masuk surga. Ada amin? Ada amin? Amin. Suatu hari saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga kiai. Saya sah memakai gelar kiai, saudara. Saya diajar dengan takut akan Allah Subhanahu wa taala begitu rupa, bukan hanya Islam KTP. Hingga hari ini suara saya lebih bagus untuk ngaji daripada nyanyi. Kalau nyanyi saya kalah sama orang Manado, percayalah. Apalagi kalau sudah ditambah tua. Orang Manado jago nyanyi. Agak tengeng-tengeng sedikit kan? Kalau hari ini saya ngaji lebih bagus daripada nyanyi. Karena saya dididik tengah-tengah keluarga yang benar-benar Islam, Muslim sejati, bahkan menjadi mukmin yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Banyak perjalanan hidup saya yang sangat mengerikan, membenci begitu rupa kekristenan di masa lalu. Dalam hidup saya punya 3 S, saudaraku, sebelum saya mengenal Yesus. S yang pertama adalah saya sangat membenci yang namanya salib. Bagi saya salib itu kafir. Kafir. Al-musyrikun, menyekutukan Tuhan, karena Tuhan ada 3. Yang kedua, sipit. Saya paling benci dengan orang sipit, saudara. Anda tahu sipit artinya apa? Cina. Di sini ada Cina. Keturunan. Siapa yang Cina? Keturunan. Oh, Bapak Cina. Oh, untuk kita ketemu sudah dalam Tuhan, Pak. Kalau nggak hilang Bapak saya, Pak. Oh, betul, saudara. Kerusuhan Mei 98, saya memimpin kegerakan menjarah Pasar Taman Bekasi 98, saudara. Ada kesaksian saya di YouTube. Anda sudah ada yang subscribe YouTube saya belum? Belum ya? Nanti bisa subscribe YouTube saya, Rev Muhammad Paulus Tambunan. Rev itu gelar saya karena saya gembala dan misionaris. Jadi refrain. Muhammad Paulus Tambunan, satu-satunya Muhammad yang jadi Paulus di muka bumi karena anugerah Tuhan. Saya juga punya TikTok untuk media penginjilan, PS Muhammad Paulus Tambunan. TikTok yang paling sering di-ban oleh TikTok. Dikit-dikit di-ban, dikit-dikit di-ban, dikit-dikit take down. Gara-gara apa? Injil keselamatan kita sampaikan. Ya mungkin mereka belum percaya Yesus, administratornya di Indonesia, ya kan? Kalau di Cina, ya nggak peduli dengan agama apapun. Dan yang ketiga yang saya benci, saudaraku, adalah setan. Salib, sipit, setan. 3S kan? Bukan S1, S2, S3 ya Pak Pendeta ya. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, begitu saya ketemu Yesus, secara pribadi dalam hidup saya, salib itu menjadi gaya hidup. Mati kebencian saya. Di pendeta GKRI, di sinode GKRI hanya ada 2 manusia yang suka keluyuran di muka bumi memberitakan Injil. Yang pertama namanya Muhammad Paulus Tambunan, yang kedua Licento Jam Samosir, gembala daripada GKRI Shalom Rawadomba Tangerang.
Beliau masih di Malaysia ini atau sudah pulang? Di grup sinode belum ada info Pak ya. Apa mungkin masih di Malaysia karena beliau lagi bangun pos-pos PI di Malaysia. Saya dengan pendeta Licento Jamos Samosir itu secara kekeluargaan tulang. Saya panggil dia tulang saya. Karena mama saya Tambunan ini baru Samosir. Ada orang Batak di sini? Tidak ada? Oh di sini nggak banyak orang Batak Pak ya? Ada sih tapi di Jepang Belum sih. terjangkau? Belum. Oh ya jangkau Pak. Rebut mereka semua ke sini. Mau Batak, mau Bugis, yang penting BBB ini harus jadi makan babi semuanya. Batak, Bugis, apa lagi? Ini kan belum makan babi kan? Harus makan babi nanti. Biar sehat semuanya, amin. Karena babi itu enak, saudara, betul. Saudara. 31 tahun lebih saya haram babi. Tapi sekarang puji Tuhan, sudah harum. Harum, tidak sudah harum. Sangat harum. Apalagi kalau dimasak apa? Tidak langsung. Jangan, dipanggang paling enak. Babi putar. Direndam pakai wine dulu, ya kan? Direndam pakai wine, pakai anggur. Jangan anggur yang harga 5.000 cap tikus. Wine yang sesungguhnya direndam pakai itu baru dipanggang itu enak sekali. Coba, ya, panggang namanya babi wine barbecue. Ya, itu enak sekali. Kami sering melakukan itu, enak banget. Ternyata untunglah di Indonesia nggak banyak yang suka babi. Kalau suka harganya bisa 500.000 1 kilo, saudaraku. Betul kan? Susah kita rebutan nanti terlalu banyak yang rebutan. Hari ini pun sudah rebutan. Ya. Jadi saudara begitu saya ketemu Yesus, saya menjadikan salib hidup saya. Hari ini everyday dimanapun saya hanya bercerita tentang salib, dimanapun berada. Yang kedua sipit itu anak rohani saya, jemaat saya banyak sipit. Dan pemberi persembahan terbesar, sponsor terbesar dalam lembaga misi yang saya pimpin itu sipit Pak Pendeta. Kalau mata besar ini pelit-pelit. Jawab kanan kiri, mata sipit atau mata besar? Kalau mata besar pelit itu. Sedang. Tapi kalau mata sipit, karena mungkin dia sipit, kalau ngasih persembahan dia lupa angkanya. Pak Pendeta ini untuk misi. Saya lihat cek cash kok nolnya 8, ini masih tertutup ini. Nolnya 8 berapa? Tahu yang 08 itu berapa nilainya? Ratusan Ju. Udah biasa yang sipit ngasih kayak gitu, mata belok. Pak Pendeta ini 100.000. Hari ini anak rohani saya support sistem yang paling besar sipit dan juga yang mata belok 1. Ya. Dan yang ketiga setan, saudaraku. Setan saya nggak mau berdamai hingga hari ini. Saya tetap musuh setan Pak Pendeta. Ya, adik saya kebetulan Kapolres Minahasa Utara. Ada di sini polisi? Nggak ada. Pernah kesini sudah. Waktu itu saya panggil beliau ke Mapolres. Saya kenalkan beliau. Sudah kesini ya? Sudah. Nah, sudah kesini, puji Tuhan. Dan Dung itu adik saya, yang sudah pelayanan di sini. Kalau istrinya itu satu sinode kami GKRI, nah, kan? Karena dia pendeta di GKRI. Jadi saya kesini hanya untuk berdoa secara khusus untuk dia, karena dia pun disantet sama orang Manado yang tidak percaya Yesus. Santet saudara. Saya tengok ilmunya, oh ilmu dari Pina Petengan Anda hebat. Yang hebat itu ilmu dari Tuhan Yesus. Ada amin. Jadi saudaraku, firman ini jelas berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Katakan amin. Sudahkah kau mematikan dosamu? Sudahkah kau mematikan keinginan matamu, keinginan dagingmu, dan keinginan hidupmu? Sehingga engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya, dilahirkan kembali. Yang lahir oleh roh itu, sehingga engkau menjadi manusia ilahi yang baru, bukan dari barang yang fana, tapi barang yang tidak fana. Karena Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Makanya nama pelayanan saya pimpin adalah Kebangkitan dan Hidup Ministries Indonesia. Karena apa? Saya melihat firman itu, dan firman itu berbicara begitu kuat kepada saya. Makanya saya katakan, siapapun yang datang ke dalam pelayanan ini, mau mati pun sekalian, hidup dia dalam Yesus. Makanya saya salah juga berdoa waktu itu. Maka yang datang kepada saya itu, yang sakit, yang gila, yang stres, yang hancur, yang miskin, yang bangkrut semua, pelarian, dikejar-kejar utang, seperti gua adu lam lah Kebangkitan dan Hidup Ministry itu. Benar-benar seperti gua adu lam, saudara. Isinya apa? Orang dikejar-kejar utang, pelarian, penyamun. Sayalah komandannya. Tapi bersyukur,
Tuhan berkati begitu luar biasa. Begitu cepat cara Tuhan memberkati. Sehingga kami boleh punya cabang di 4 provinsi minimal. Semuanya dalam pos penginjilan tanpa bendera. Karena apa? Demi kenyamanan dan keamanan. Bendera itu hanya administrasinya itu. Coba pendetanya. Saya tipe orang saya lahir baru oek di GKRI sebagai orang percaya. Sampai sekarang saya di GKRI. Sampai mati pun saya di GKRI. Kamu pindah-pindah saya. Itu bukti kesetiaan. Karena itu nggak menentukan apapun. Yang menentukan adalah kelahiran baru. Amin. Kalau Anda tidak lahir baru, saudara, Anda terus hidupi kedagingan Anda, kesombongan Anda, kantor Anda mati binasa, saudaraku. Nggak ada keselamatan di luar Yesus. Katakan amin. Berhenti sombong, berhenti angkuh, berhenti merokok, berhenti minum-minuman, berhenti mabuk. Gak ada gunanya itu semua. Itu adalah perilaku anak setan, bukan anak Tuhan. Sebelum saya bertobat, setiap hari saya itu kalau nggak linteng 3 linteng atau 5 linteng cimeng. Anda tahu cimeng? Ganja. Kalau saya nggak linteng 3 linteng 5 linteng ganja, itu nggak enak rasanya hidup saya. Saya itu saudaraku. Ini direkam soalnya membakar gereja dalam. Saya tikam jantung orang Kristen itu sambil tertawa. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sekarang tenang Pak, gak aku tikam Pak. Salam Pak. Karena Yesus, tapi prosesnya mengerikan saudaraku. Saya memang divonis dokter mati di Desember 2006. Dokter bilang mati bu, gak ada harapan. Istri saya berkata, terserah Tuhan lah, dia juga gak percaya Yesus kok. 7 tahun saya menikah dengan istri saya, mengislamkan dia saudara. 7 tahun. Istri saya tapi berdoa terus di kamar rupanya. Tuhan lawatlah suamiku, sentuh hatinya biar dia menjadi orang percaya, biar kami menjadi keluarga yang percaya kepadamu. Itu doa istri saya. Ternyata Tuhan bukan hanya melawat saya, menyelamatkan saya, tapi mengubah saya menjadi hambanya. Karena anugerah daripada Tuhan. Saya tidak mau cari nyaman. Kalau saya nyaman, saya tenang aja di gereja saya. Gereja saya nyaman, saudara. Tenang, nyari tenang saya. Duduk-duduk manis-manis dari kebalaan dalam kota. Tapi nggak itu, hidup saya, panggilan saya nggak begitu. Makanya waktu Pak Ketua Umum datang ke tempat saya, datang ke gereja saya. Enak tempat bu, ya enak ya Tuhan aja lah buatlah. Gak usah dipuji-puji, gak penting itu sama aku bilang. Yang penting berkati tasbihkan. Sudah saya bilang, oke. Seperti itu saya nggak suka yang namanya pujian manusia. Karena apa? Kita harus mati dulu untuk segala sesuatu yang lahiriah. Katakan amin. Kalau hari ini engkau masih suka dipuji sama manusia, aduh, nggak cocok jadi anak Tuhan. Karena kita akan menjadi musuh banyak orang di saat kita membawa kabar baik itu, betul tidak? Saya khotbah ini belum tentu semua senang. Yang masih merokok karena senang kalau saya khotbah. Jangankan surga, pom bensin aja menolak Anda yang masih merokok. Apalagi surga, mohon maaf saudara, Anda masih merokok nggak akan pernah punya surga, nggak akan. Pom bensin aja menolak Anda. Coba Anda berani merokok di pom bensin, kalau pecah bibir Anda, pecah kepala Anda. Ada yang di sini masih merokok? Coba angkat tangan tolong. 1, terus mana lagi? Ada lebih dari 1 ini. Nggak mau jujur. Coba saudaraku, Anda pergi ke pom bensin, Anda nyalakan rokok itu. Kalau pecah bibir, pecah kepala, pecahlah semuanya. Dunia aja, pom bensin aja menolak Anda yang merokok, apalagi surga. Anda harus matikan itu. Karena jelas dalam 1 Korintus 3:16 tunjukkan. Bro, 1 Korintus 3:16 bro. Ini firman loh ini. Saya dulu perokok berat, pengganja berat, peminum berat, perampok berat. Lampung, Palembang, Bengkulu itu daerah operasi kami. Nggak ada provinsi itu semengerikan Lampung dan Palembang. Daerah kami itu, daerah operasi kami. Pistol itu di sini, beceng. Beceng kalau kami sebut. Bapak saya, komandan Brimob, siapa mau nangkap saya? Zaman Soeharto, paling suka-sukanya kami. Tapi ketemu Tuhan, ampun, saya langsung gini. Tuhan, ampun. Nggak berguna hidupku, nggak berguna. Nih, bro. 1 Korintus 1 Korintus 3 ayat 16 bro. Nih, kita baca bersama-sama. Kalau nggak mati ini nggak ada surga buat kita. 1, 2, 3. Tidak dapat kamu melaporkan kepada Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara terkasih, begitu engkau mati menjadi manusia daging, engkau
Engkau dilahirkan kembali menjadi manusia roh yang dilahirkan bukan dari barang yang fana tapi yang tidak fana, yaitu roh Tuhan yang menghidupkanmu. Engkau adalah menjadi bait kudus Allah. Dan roh Allah yang menghidupkan itu yang tinggal di dalam dirimu, bukan hawa nafsumu. Katakan amin. Ini nggak main-main. Jadi kalau ini udah roh Tuhan, nggak ada lagi yang buru-buru, yang najis-najis, yang iri-iri, dengki-dengki, jahat-jahat, kotor-kotor bisa tinggal di sini. Maka ayat 17 dikatakan, go bro. 17 bro. Bro. Nggak usah kok gemetar di situ bro. 17 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab Allah adalah kudus dan bait Allah itu kamu. Katakan amin. Amin. Bro, lu masih merokok bro, mati lu dibuat Tuhan bro. Ini firman yang ngomong. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, lu binasakan di bait Allah. Jelas di bungkus rokok tertulis. Apa tertulis? Apa bro, di bungkus mana bungkus rokok bro? Mana bro? Siapa yang masih merokok? Bro, ini saya pendeta loh. Saya nggak pandang siapapun. Kemarin aja mau gimana? Rokok merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Bahagia ini hilang gara-gara rokok. Kenapa? Surga udah hilang. Ya kan? Ini masih bahasanya masih manis. Tapi di beberapa negara smoke kill you. Ada masuk Singapura, ada ketemu dengan smoke kill you. Merokok membunuh. Barang siapa membunuh bait Allah, maka Allah akan membunuh dia. Jadi rokok berhenti dulu. Kalau berhenti kan dulu mau pulang lagi. Mau berhenti apa enggak? Oke, salaman dulu. Kenapa itu berhenti dulu ya? Oh ya udah masih balik ya. Ya, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu kamu, ini loh kudus. Jadi betapa sengsaranya Yesus demi menggenapi ini. Bayangkan di waktu dia berada di Via Dolorosa, dia berjalan itu, setiap tetesan darahnya adalah keselamatan bagi kita. Katakan amin. Every spirit of blood, setiap darah dia menetes, tas. Dari setiap kesakitan yang dia tahan adalah keselamatan saudara dan saya. Katakan amin. Betapa nilai itu sangat besar, seperti pujian tadi, tak terharga, tak ternilai. Maka saya katakan kepada keluarga saya, semua yang kiai itu saya katakan, kalau engkau nggak terima Yesus, gak ada keselamatan bagimu. Jadi maksudmu agama kami salah? Aku nggak bicara agama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Innallaha hakal batilina. Jangan kau mau tahu kebenaran, kau tahu yang salah. Tapi di saat kau tidak berbicara tentang keselamatan, maka kamu nggak pernah selamat. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Amin. Agama Kristen pun bikin orang masuk neraka, saudara. Agama Kristen bikin orang masuk neraka. Kenapa begitu banyak aturannya? Yesus tidak pernah punya aturan yang begitu berlibat. Yesus punya kasih yang sempurna. Katakan amin. Makanya menyelamatkan manusia itu Yesus Kristus. Makanya cintai dia, peluk dia setiap hari. Katakan, Yesus, I need you. Yesus, I love you. I die for sin. Aku mati untuk semua dosa dan aku mau hidup engkau. Selesai. Waktu saya diponis dokter mati, dokter bilang gini, gak ada harapan hidup. Saya gak bisa apa-apa. Sudah begini, saya baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin tanzilan azizir rahim litundira qauman ma unziru anhum fahum ghafilun, dan seterusnya. Enggak sembuh saya. Kalau itu sakti itu. Saya baca ayat kursi, saudara. Patah kursi pun enggak sembuh saya. Saya udah doa, saya bilang masih ya kursi Tuhan yang memaafkan Allah. Enggak sembuh. Saya bilang, siapapun yang bisa nolong aku, menyelamatkan aku, sebang kau, mau siapapun. Kalau orang takut mati itu tidak. Ada di sini yang nggak takut mati. Nggak ada orang yang takut mati. Preman-premannya orang pasti takut mati. Tiba-tiba datang dia, sang juru selamat itu dalam hidup saya. Dia hanya berkata begini, datang bangkit ikut aku di zamannya saya. Seketika itu saya sembuh. Saya bilang sama dokter, dok, aku mau pulang sembuh. Kok nggak jadi mati pak? Orang sudah sembuh, malah dibilang mau nggak jadi mati. Mendirilah darah laskan di hati ini. Tapi saya katakan enggak, saya hidup. Akhirnya seketika saudara terkasih dalam Tuhan, saya cari Tuhan, tapi nggak ketemu. Karena bagi saya tetap saya berkata,
Isa Al-Masih itu adalah seorang rasul. Dia bukan tuh. Siapa di sini latar belakangnya Islam? Katakan. Kau Islam beneran nggak? Berapa kali kata Al-Quran? Satu kali kau Islam beneran. Nggak jelas juga ini itu belum. Tapi sekarang melakukan penginjilan sampai itu. Siapa nama bro? Asli mana? Berapa orang kota lalu itu saya bimbing terima Yesus Pak Pendeta. Waktu saya KKR Akbar di Rahanan. Saya sudah KKR di Rahanan, di Popo, di Motoling. Ada orang Popo, ada orang Motoling, ada orang Rahanan. Belum. Saya KKR di Kota Mobagung tapi di gedung tertutup, nggak boleh terbuka. Saya KKR di Gorontalo di gedung tertutup. Tidak boleh terbuka. Saksikan. Joko itu tuh. Coba siapa tuh? Saya mau kunjungan. Joko? Semangat bro. Istri mana bro? Di atas. Oh suami bro. Berapa jiwa dari mana bro? Yang sudah dibimbing saudaraku. Mana? Ini. Oh sudah terima Yesus. Ini koordinator pelayanan sama. Berapa jiwa yang dimenangkan? Itu penting loh, akumulasi namanya. Amin. Masih mana? Mana tangannya? Saya beberapa kali ke KKR di Mamuju Tengah, Pasang Kayu, Mamuju Utara. Udah saya layani KKR sama. Di mana Mamuju? Sulawesi Tengahnya di mana? Banggainya. Banggai mana? Banggai kepulauan, Banggai laut. Oh, disalahkan. Lewat lagi. Iya, saya sudah KKR di Banggai laut. Saya sudah KKR di gereja terbesar di Luwu, GPDI Bethlehem. Sudah KKR di Salakan. Waktu itu belum dipecah, masih Salakan aja. Sudah KKR, saya sudah ketemu Pak Bupati. Pak Bupati waktu saya doakan di sini. Kenapa? Setan banyak kali keluarkan saya bilang. Banyak kali jimat bro. Bro udah nggak bisa menjimat kan bro? Enggak ada. Istri mana? Dia penolong. Enggak galau-galau terus bro. Itu kan? Harus segera menikah. Ya jangan lama-lama. Laki-laki nggak ada expirednya sih, tapi perempuan ada expirednya. Ya jangan expired, lama-lama nanti expirednya aja. Sus payah, susah. Betul nggak Pak? Ya semakin berkembang gereja ini minimal dari kelahiran. Banyak orang melahirkan. Jujur ya. Salah satu trik saudara kita Muslim. Waktu saya terbang ke Eropa, terbang ke Asia Tengah, saya terbang. Trik saudara-saudara kita Muslim itu untuk memenuhi bumi dengan apa? Melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Lihat mereka yang orang Islam nggak pernah anaknya ikut program kami, betul nggak? Apalagi yang bercadar, makin bercadar makin banyak. Kenapa? Sudah pakai kolor di dalamnya. Loh serius? Saya mau saya itu dari sana loh. Makanya itu anaknya sebanyak. Pernah lihat bro? Anaknya 6. Kayak tintong. Kayak Doremi Pasolasi itu kan ngeri toh. Ngeri betul. Itu acara mereka untuk memenuhi bumi, untuk mengembangkan mereka karena mereka tidak sanggup menerobos kita kan. Makanya sampai mereka berani kemarin bikin tribode itu kan kurang ajar. Ini kan kota anak Tuhan, betul ya? Saya betul. Yang begitu udah rasa. Tapi bertobat nggak pernah lagi. Sampai di pemilu 2019 karena saya salah satu ketua umum pemenangan nasional. Saya bilang gini, kalau sampai salah satu paslon ini yang didukung oleh HTI terus ini menang, kita harus perang. Nggak boleh nyerah. Sampai saya sudah telepon itu ke tim kita di Vietnam. Saya telepon, bro, berapa AK-471? Sekarang murah bro, kalau untuk orang Kristen karena ini komandan jenderalnya orang Kristen $100 sudah 1,1 3 berapa butir peluru. AK-47 murah kali, cuma 1,5 juta dapat AK satu dengan peluru. Oh enggak, daripada kita dicincang sama mereka, lebih baik kita berjuang, betul tidak? Tapi kan puji Tuhan akhirnya damai Indonesia kan? Kita berdoa Indonesia semakin damai, amin. Gereja GPDI Agape pindah ke gedung yang lebih besar, amin. Tahun depan udah pindah ini. Atau tahun ini pindah Pak Pendeta? Tahun depan. Tahun depan Pak Pendeta ya? Sama-sama pindah Pak. Saya tahun ini pindah ke gedung baru soalnya Pak Pendeta. Saya pindah ke gedung baru saudara. Ya puji Tuhan. Tapi kalau proyek saya jadi semua, wah enak itu. Keren. Kenapa? Saya ini kan pendeta yang terus-terus aja, jujur aja.
Saya nggak suka kalimbong, apalagi bikin proposal, haram saya. Saya tuh nggak pernah mengembangkan pelayanan saya, bangun pelayanan saya dimanapun berada. Saya bikin proposal, minta-minta, no, haram. Saya hamba Tuhan, Bapak saya maha kaya, pasti saya diberkati dengan segala kelimpahan. Amin. 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 Coba kanan kiri, persembahan itu benar. Ya masalah kan persembahan juga nggak benar. Mana bendera gereja? Tolong katakan. Ada di atas kolam minggu. Enggak tunjuk pula ya. Ngajar dia ya. Wakil bendara siapa? Nggak ada. Tanya Pak Gembala, jujur Pak Gembala, masih banyak persembahan 2000? Sudah jarang. Jarang, hantu masih ngasih 2000. Kau ngaku kan kau Joko, ngasih 2000 kau. Tobat kau Joko, ngasih 2000 kau. Bagus, mantap. Ada ongkos pulang nggak? Kasih nanti ongkos pulang. Bayangkan saudaraku kalau kita pergi ke toilet umum pipis berapa? Cus berapa? Sekali kita ke toilet umum cus 2000. Anda bawa persembahan 2000 masuk ke dalam kantong persembahan, itu kan kurang ajar namanya. Kau pikir toilet umum ini? Kau kencingi 2000, pesinglah gereja ini. Bagaimana bisa membangun? Betul tidak? Itu mobil sebanyak parkir di depan. Harusnya gedungnya sudah lebih megah daripada gedung saya. Iya loh, jemaat saya adu lam. Tapi saya bilang sama Tuhan, aku butuh ini Tuhan, datanglah. Nggak ada proposal. Tiba-tiba orang Batak terkaya di dunia, managing direktur yang terus saya, Pak Pendeta butuh berapa? Sekian. Kamu ngasih apa? Hanya tanya-tanya segera. Mau ngasih, cocok. Iya. Datang keyboard baru PSR 900, PSR SX tuh. Ini seri apa Pak? 50. Hah? Oh sama? Sama. Datang tapi Pak nggak beli kan Pak? Datang Roland, datang semua, datang. Berapa ratus juta ini? Seperti kata Pak Pendeta, nggak usah nanya berapa ratus juta Pak Pendeta terima. Ajar kau bilang. Oke, terima udah. Yang lama persembahkan ke cabang-cabang, ke pos-pos lain, ke GKR yang lain yang butuh bantuan. Saya kasih keyboard PSRS 900, kasih ke speaker kasih ke yang lain. Kita diberkati, kita menjadi maka saudaraku, baik kudusmu terus kau jaga, bukti kau hidup, amin. Kalau kau nggak mati, nggak bisa kau bertumbuh, karena tidak ada satupun benih di dunia ini nggak mati dulu. Pasti harus mati dulu, baru bisa hidup dan menghasilkan buah. Maka kita lihat Matius 7, perhatikan Matius 7, bro. Lo ngana song lamun. Gak usah kau pikirkan pacarmu itu. Kau bawa kesini ibadah. Matius 7, perhatikan baik-baik. Ayat 14. Jangan ngomong. Matius 7 ayat 18, 19, 20. Yuk. Ini mana ya? Matius 7. Ini menarik nih. Keren ini. Nanti katanya ada tanya jawab Pak ya. Nanti ada sharing-sharing kita nggak apa-apa. Sambil makan itu cocok sharing-sharing. Mau sampai sore pun kulayani. Oh saya bawa mobil sendiri kok, tenang. Saya malas nyopir, saya telepon polisi. Supir, siap komandan, paling gitu. Mobil Kapolres gitu Pak. Tenang aja, aman. Udah. Mana bro? Udah bro, oke. Perhatikan nih. Perhatikan baik-baik. Kita semua punya mata toh, punya telinga masih mendengar toh, kecuali budak. Kalau budak saya pakai bahasa isyarat nanti. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Amin. Kalau engkau sudah bertumbuh menjadi pohon yang baik di dalam Tuhan, pasti engkau akan menghasilkan buah yang baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kalau Anda masih belum menghasilkan buah yang baik, berarti pohon hidup Anda belum baik. Jelas ya? Ayat 19, bro. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matilah kita semua kalau nggak menghasilkan buah yang baik. Jangan harap hidup. Makanya 20 dikatakan, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kekristenan sejati, mereka yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, yang sudah mati dari manusia lamanya dan lahir menjadi manusia baru, maka buah yang dihasilkan harus menjadi buah yang baik, karena itu bukti kekristenan yang sejati dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara berkasih, kekristenan kita ini nggak bisa dibohong-bohongin, nggak bisa ditipu-tipu. Sok cakep itu nggak ada gunanya, sok rapi nggak ada gunanya, sok keren itu nggak ada gunanya.
tapi harus benar-benar rapi, benar-benar cakep, benar-benar keren. Amin. Lihat kanan kirimu, kira-kira mukanya ini muka berbuah atau muka nggak berbuah ya? Tatap dulu kanan kiri. Oh, tatap dulu ya. Berbuah saja. Mana buahmu? Saya tatap dulu Pak. Ini istri kan Pak? Berapa buah yang dihasilkan dari pernikahan Pak? Mana Pak? Oh, Nona tuh. Ini Papa nih. Ini buah putih. Nah, ini Mama. Sayang sama Bapak. Lu Papa lah. Saya gitu kalau sama Mama. Lu Papa lu setiap waktu. Amin. Istri Pak. Istri lu mana Pak? Ini istri siapa? Ya mau dipakai juga istri sapi-sapi. Dulu sama istri tuh mesra-mesra sapi-sapi baik. Bapak, mana istri Pak? Istri dulu Pak. Mana Pak istri Pak? Itu sapinya Pak. Ini yang merasa jangan jauh-jauh gitu. Ini suami. Betul ya? Bukan suami orang ya? Istrimu di atas. Ibu suami mana? Oh, puji Tuhan. Oh, belum menikah. Bapak, ibu suami mana? Oh, suami. Suami istri ya? Bukan apa? Lalu saya dengan istri saya itu kalau beribadah gandengan tangan, worship sama-sama, melompat sama-sama, cipika-cipiki sama-sama. Biar dia jemaat sebagai contoh teladan. Kemesraan janganlah cepat berlalu, mati memisahkan. Jangan kawin lagi, haram kawin cerai. Gereja saya gereja mengharamkan kawin cerai. Kalau berani kawin cerai, haram kau. Itu gereja saya yang saya gembalakan. Tegas ya Pak Pendeta. Gak ada yang namanya orang cerai hidup boleh berkat di gereja saya. Go out. Ingat Pak. Yang mati ya boleh. Atau suami atau istrinya pergi ke dengan Tuhan jadi mualaf, jadi bibi, jadi muda boleh. Sekarang sama dengan amin. Amin malu. Kamu menikah? Kerja. Istri mana? Lu yang punya kulit. Ini mana yang sini? Tapi jauh-jauh. Itu nama pendeta. Kamu jauh-jauh. Pak. Gak masalah, singa. Saya pendeta. Bapak singa, saya pendeta. Ibu suami mana? Maksudnya? Menikmati. Yang tahu tuh ya. Ibu mana suami? Belum. Oh, ini juga ada dua suami. Jangan lama-lama Jo. Ibu suami mana? Oh ya, satu depan belakang. Sabar Pak ya. Mana suamimu? Jangan lama-lama, expired kok nanti. Loh saya harus mengajar kebenaran loh. Nggak usah pakai perasaan, perasaan itu kan milik Tuhan. Perasaan itu milik dunia yang menyesatkan. Kasih tapi harus sempurna, amin. Amin. Lihat Joko itu sampamnya. Harga berapapun di dompet tuh kasih sebagai persembahan. Begitu dia nggak buktikan hilang dompet kan. Betul, dia berani ngomong dia dapat hamba-hamba Tuhan kok. Suatu hari saya KKR di gereja besar, di 33.000 orang. Saya dikasih mic wireless Pak Pendeta, saya nolak. Sama pakai ini, saya cicilan. Saya diprotes sama kameramennya. Pak Pendeta, nggak bisa kami ambil gambar ya, nggak perlu ambil gambarku, surga aja yang ambil gambarku. Kalau mereka lain, Yesus begini menyentuh, menjamah, menyatakan, dan itu mengimbar dia berdoa itu. Jadi mari kita menghasilkan bukti bahwa engkau itu loh jelas dari buahnya. Makanya 21 itu peringatan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga dia akan menghasilkan buah yang lebat. Karena di dalam Yohanes 15 dikatakan ayat 1 apa? Masih ingat? Halo? Yohanes 15 ayat 1. Ketahuan gak pernah baca Alkitab. Oh Joko, berapa kali kau kata Alkitab Joko? Kejadian Wahyu. Kok? Berapa kali kau baca Kejadian Wahyu? Ah,
kali. Mana bisa? Siapa di sini yang sudah selesai baca Kejadian sampai Wahyu? Cuma Tuhan AKP, cuma AKP yang baca Kejadian sampai Wahyu dan selesai katakan. Wih, mantap. Sudah Pak? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 4 kali. Umur berapa Bu? Luar biasa, sudah bonus 1 tahun ya. Puji Tuhan hari ini nanti tepat tanggal 30 Desember 2024 itu saya 15 tahun di orang Kristen. Puji Tuhan, hari ini saya masuk ke 30 kali baca Kejadian sampai Wahyu. Baca Kejadian sampai Wahyu, meriksa Alkitab itu saya 30 kali. Berapa tahun di orang Kristen Bang? 4. Saya dulu 4 tahun di orang Kristen, 6 kali baca Kejadian sampai Wahyu. Kalau sampai akhir tahun nanti di usia 15 tahun saya jadi orang Kristen, saya akan lebih dari 15 kali. Lebih dari 31 kali. Ini saya masuk ke 30 kali, sebentar lagi selesai. Saya baca lagi nanti di 30 Desember 2024, usia 15 tahun saya jadi orang Kristen, saya akan bisa membaca 31 kali lebih Kejadian sampai Wahyu. Tanpa firman, nggak ada kekuatan. Tanpa firman, nggak ada pedang roh. Tanpa firman, nggak ada pengertian. Tanpa firman, nggak ada kehidupan. Katakan amin. Itu bukti persekutuan kau pribadi dengan Tuhan. Yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka saya bisa khotbah 10 jam tanpa Alkitab. Karena hafal. Apalagi bapak rohani saya, salah satu senior pendeta di GKRI, namanya Pendeta Rawarzan Girsang. Itu disebut Alkitab berjalan. Karena dia guru besar teologi di beberapa universitas, STT teologi. Itu dia sudah masuk ke 50 kali lebih baca sampai Wahyu. Jadi dia hafal firman itu banyak kali, nggak perlu lagi megang-megang Alkitab. Maka saya katakan, sudah pindah di sini. Injil Yohanes 15 ayat 1 itu jelas berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Munculkan ayat 12 tuh. Ayat 12, 13, 14, 15. Ayat 12-nya menarik ini saudaraku. Lihat baik-baik. Saling mengasihi, itu bukti buah yang pertama, amin. Yang kedua ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, amin. Yesus tadi disebut mati untuk kita. Ayat selanjutnya ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu buah daripada pertobatan kita, melakukan perintah Tuhan. Ayat 15 dikatakan, menarik. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi ia menyebut kamu sebagai sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Endingnya saudaraku, buah yang hebat dalam kekristenan adalah kita terus melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita, amin. Indah sekali, indah. Makanya kesengsaraan itu, makanya saya katakan sebenarnya nggak ada kemiskinan dalam kekristenan. Kenapa orang Kristen miskin? Karena apa? Hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Kalau orang itu hubungan dengan Tuhan baik, pasti tidak akan pernah miskin. Karena dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B berkata, tetapi aku datang agar kau mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Orang Kristen itu pasti diberkati dengan segala kelimpahan. Saya buktikan. Saya bebas dari lapas, saya kan mantan narapidana juga. Saya tolak Yesus tadi. Saya tolak Yesus, saya nggak ngakui dia, saya dihajar, saya masuk lapas. Di lapas saya sekian lama. Di sini siapa yang seperti saya mantan narapidana? Tolong katakan. Satu. Ada lagi. Saya mantan narapidana. Sampai saya itu masuk ruang isolasi, masuk ruang trap sel. Anda tahu masuk ruang trap sel isolasi 11 hari. Kenapa? Karena saya mencoba menghabisi nyawa kepala pengaman lapas. Saya itu kepala kamar dan ketua kamar itu lama, 3 periode. Badan mulai kecil saudara, tapi nyali saya nggak kecil. Jadi saudara tahu, benar-benar saya mau dihabisi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mengampuni, mengasihi. Bebas dari lapas lah, saya nyerah sama Tuhan. Di lapas itu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan Yesus, ini hidupku ke dalam tangan-Mu kuserahkan. Tuhan Yesus, aku hamba milik kepunyaanmu. Jadi aku adalah hamba-Mu
Jadi bebas dari lapas, aku tidak mau kerja pada perusahaan dunia manapun, aku mau bekerja pada perusahaan Bapa. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, bebas dari lapas gak punya apa-apa. Karena kan saya diburu untuk dibunuh oleh keluarga saya sendiri. Darah saya dihalalkan karena saya disebut kafir. Hak waris saya yang miliaran itu diambil. Karena kami lahir dari keluarga yang sangat diberkati dengan kekayaan. Saya punya keponakan itu artis terkenal, namanya Leto. Tahu lagunya Leto? Itu orang-orang tua yang usia seperti saya atau di bawah saya usia 30 itu suka merayu pacarnya pakai lagu itu. Lagunya Ruang Rindu, ya kan? Sebelum Cahaya. Terus apa lagi? Sandaran Hati. Masih ingat lagu itu? Kaulah sandaran hati. Nah, yang cewek ngangguk-ngangguk. Iya Pak, gak ketemu sandaranku sampai sekarang. Itu pun anak saya. Kan keluarga saya diberkati dengan kekayaan. Tapi saya hilang semua. Bebas dari lapas, saya gak punya apa-apa. 0. 30 Desember 2009 saya mantan narapidana yang baru bebas dari lapas. Gak punya apa-apa. Boro-boro sepeda motor. Pentil sepeda motor pun saya gak punya. Tinggal di Ruli, nebeng di rumah liar, numpang. Saya dengan 1 orang istri dan 2 orang anak saya. Tapi karena saya tekun setia dengan Tuhan, gak butuh waktu lama. Hanya dalam jangka waktu 8 tahun saya terus melayani, belajar sekolah, misi, penginjilan, pelayanan, belajar pengembangan semuanya. Suatu hari saya sampai punya mobil 4 loh. Hanya dalam 8 tahun. Nggak pakai minta-minta, nggak pakai nyari. Orang antar. Saya punya carry box untuk bisnis. Saya diantar mobil Honda Odyssey. Anda tahu harga Honda Odyssey berapa? 1 miliar lebih CBU. Saya diantar Ford Ranger 4x4 wild track, persembahan orang yang saya. 1 bulan saya bisa dapat 350 juta dari pelayanan. Tapi saya nggak kaya. Hingga detik ini 1 jengkal tanah pun di kota Batam saya belum punya. Kenapa? Setiap persembahan yang masuk saya tanya, untuk apa, untuk siapa? Untuk kami, bukan Pak untuk misi Mentawai, untuk apa, untuk misi Minangkabau, untuk apa, untuk misi Aceh. Kami habiskan saudara. Enggak pernah saya korupsi dalam misi. Hingga detik ini 1 jengkal tanah pun saya belum beli di kota Batam. Kami punya tempat ibadah yang sangat baik. Itu semua anugerah Tuhan. Punya sound system, punya musik yang sangat baik. Saya tidak suka nggak branded. Saya suka yang branded. Saya suka yang first class, saya nggak suka second class. Dalam hal apapun, karena kita anak Tuhan, anak Raja. Amin. Tuhan setia. Tapi semuanya butuh proses, butuh mematikan diri kita, biar Tuhan yang menghidupkan kita dan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Karena Dia mempunyai hidup itu. Dan saat kita mau percaya kepada Dia mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Matikan segala kedagingan, matikan benih kutuk itu, matikan benih jahat itu, matikan semua bukan daripada Tuhan. Amin. 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 Jadilah terang, jadilah garam. Karena Injil Yohanes itu berbicara tentang segala hukum roh. Kalau kita sudah berbicara Injil Yohanes bicara tentang hukum roh, semua bicara tentang keajaiban, kedahsyatan yang supernatural. Tidak berbicara tentang hal yang daging, tapi semua berbicara yang roh. Bahkan Injil Yohanes 15:16 itu dikatakan penutupnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jelas dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jadi kalau kita sudah bisa, kalau kita sudah mau hidup menuruti kehendak Tuhan, kita akan terus menghasilkan buah-buahnya itu tetap, saudaraku. Amin. Kita minta apa-apa sama Tuhan akan dikasih, saudara. 1 bulan yang lalu saya melayani di Gresik, Jawa Timur. Saya berada di gereja Kristen Anugerah. Gereja itu masih dalam rumah, tapi jemaatnya banyak, 100 lebih Pak. Masih dalam rumah, nggak dapat izin. Di Jawa kan susah. Anda tahu saudaraku terkasih, itu rumah baru direnovasi, dapat berkat dari seseorang anak Tuhan. Saya lagi khotbah, saya itu lagi pakai sepatu, saya lagi menyampaikan kesaksian hidup itu pakai sepatu yang harganya jutaan. Sepatu hadiah ulang tahun saya dari istri terkasih saya.
jutaan harganya. Mereknya Keton. Itu asli kulit. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, ajar jemaat di tempat ini untuk mengerti hukum menabung. Mohon maaf. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Beri dari yang paling berharga dari yang kamu pakai. Saya pakai baju batik keris, harga cuma 900.000. Saya pakai celana nggak terlalu mahal, beberapa ratus ribu. Jam saya beberapa juta. Tapi yang paling mahal sepatu yang saya pakai. Oke, ajari cara mengerti, meraih hati Tuhan. Kuberikan yang paling berharga. Saya panggil, siapa yang cocok pakai sepatuku, itu milikmu, ambil. Wah, rebutan, Pak. Pak, aku, Pak. Coba. Itu sepatu pun ada pengurapan, saya bilang. Nggak cocok, kecil. Kaki saya ini kan imut, Pak. Kaki saya ini imut. Kaki saya ini ukuran 38. Ada sih laki-laki yang umurnya kakinya ukuran 38? Ada? Nggak ada, jarang. Kalau abang berapa, Pak Bro? Wah, besar, orangnya besar. Bapak? 3. Ini lebih dari 3. Berapa, Nona? 40, besar kali kaki dia. Saya 38, imut. Jadi Anda tahu, tidak ada yang muat. Sampai ada ibu-ibu, bapaknya dicubit-cubit. Pak, itu sepatu. Bapak coba, malu aku sama Pak Pendeta. Coba, dicubit-cubit istrinya. Dicubit-cubit lagi. Akhirnya dia datang maju ke depan, emang sepatunya itu udah lepas, Pak. Udah terkopek gitu. Oke, Pak, coba. Kakinya nggak muat, umur 40. Apa 40 ukurannya. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang paling tua, yang sudah hampir mati. Di pojok. Pak, boleh saya coba? Boleh, silakan. Dia coba, langsung masuk, saudara. Plak! Saya tanya, Bapak ini siapa? Saya pemilik rumah ini, Pak. Yang mempersembahkan rumah ini dari tahun 98 untuk gereja. Oh, dia harus menunggu berapa puluh tahun untuk mendapatkan berkat dari seorang hamba Tuhan. Betul tidak? Plus cocok, pakai Pak. Saya nyeker lah kan, saya lepas, saya pakai kaos kaki. Khotbah saya pakai kaos kaki lah, menurut kafir mandi kan. Saya pakai kaos kaki kan. Tiba-tiba ada jemaat datang, Pak, ini sendal jepit. Saya pakai sendal jepit. Dikasih beli 10,5. Ukuran saya ini 9,5. Besar kali, gak apa-apa, yang penting pakai sendal jepit. Saya nyampe Jakarta, saya meeting dengan abang saya, Direktur Utama Astra Indonesia. Mana sepatumu? Gak ada, Bang. Kenapa? Aku persembahkan untuk pelayan gini. Oh gitu. Kami sedang makan di Mall Kokas. Ada tuh Mall Kokas, Kota Casablanca, Mega Kuningan. Mall paling keren lah di Jakarta, paling ramai. Ya udahlah, yuk, habis makan kita pergi. Kok dia aja saya keliling butik nyari sepatu ukuran nomor 38. Enggak ada lah. Paling kecil kan ukuran 39. Harus di toko Italia baru ada. Inilah sepatu dibelikan oleh dia, harga 3,9 juta. Ini pun nomor 39, Pak Pendeta. Dikasih ganjal, tapak kedua. Saking imutnya kan bisa. Tapi Roh Kudus gak bilang untuk dikasih ke orang hari ini. Kalau suruh ya saya kasih lah, mana urusan saya. Saya tinggal minta sama Kapolres, sepatu udah kasih persebar, gue belikan yang baru. Kan gampang tuh hidup ini, betul tidak? Nah, jadi buahmu itu saudaraku, karena di dalam Injil Yohanes pasal 15 juga dikatakan, tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak melekat terus kepada Tuhan. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau hidupmu mau terus berbuah lebat, kembali ke tema 12 tadi. Yohanes 12 ke tema. Saya katakan, engkau akan berbuah lebat. Amin. 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 Jadi tepuk kanan kirimu seperti saya menepuk Pak Penatua. Pak, berbuatlah lebat. Tolong tepuk kanan kirimu, berbuatlah lebat. Pak, tepuk kananmu. Beliau ini kalau sudah turun ke pinggiran, mantap. Amin. Amin. Mari kita berbuat lebat. Jadi saudaraku, tanpa kematian kita dari dosa, tanpa kita mematikan segala keinginan mata, keinginan dan keinginan kuat hidup,
kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam Tuhan. Dan tentu kita tidak akan pernah bisa berbuah lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mari kita terus belajar melakukan kehendak Bapa deh, apapun judulnya, sesusah apapun. Amin. 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 Tepuk kanan kirimu, lakukan kehendak Bapa. Bukan. Bapak tepuk Pak Gembala, nggak usah takut. Takut. Saya nyuruh Pak Gembala juga kok. Sama-sama nih kami gembala. Gitu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini anugerah. Amin. Oke, saya akhiri firman karena mau ada tanya jawab nanti Pak Pendeta ya. Setelah ibadah. Hah? Setelah ibadah. Setelah ibadah. Oke? Itu saja dulu yang saya sampaikan. Nanti kita banyak cerita, sharing. Tanya kalau Anda ingin tahu banyak hal. Terutama tim misi penginjilan ini, berapa orang muslim sudah kemenangkan? Yang Hindu, Buddha? Kalau muslim dari 2019 sampai hari ini sekitar 200. Yang dibawa ke sini? Bukan. Ini ada tim pelayanan Oh, tim sendiri. pelayanan. Dari gereja apa? Dari Salam Ministry, Pak. Iya. Oh, Salam. Iya. Berarti kan bukan gereja interdenominasi. Iya. Dibagi ke gereja mana saja? Iya, mereka bisa di gereja mana saja. Oh, nggak diarahkan? Enggak, mereka mau sendiri, Pak. Oh, nggak dibimbing? Kita murid kan di dalam. Nanti Hah? kalau masuk ke gereja mereka memilih untuk. Oh, harus ada guiding nanti namanya. Dalam hukum penginjilan itu ada namanya guiding. Nanti mereka absurd. Ya. Nanti kita sharing lah masalah penginjilan ya. Nanti kalau Anda lihat YouTube saya, lihat TikTok saya, lihat Facebook saya bingung karena banyak rohani saya masih pakai pada. Tapi sudah dibeginikan ya. Terus dicelup nih bahasa Jawa nih. Kalau bahasa Manadonya apa? Dicelupkan. Baptis. Iya, enggak bahasanya. Mudung. 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 Colo atau semudung? Semudung. Iya, atau Semudung lah. Nah. Kalau berat dicelupkan, injak. Masuk apa? Karena mereka perlu keselamatan. Amin. Nanti berdoa, GIP, KRI Agape Bitung adalah gereja pembawa lawatan. Amin. Menjadi pembawa lawatan terbesar di Bitung. Amin. Usia masih muda, tapi kehebatan itu tidak tergantung usia. Amin. Tergantung keerawatan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja pasti aja. Pasti dahsyat. Nanti orang nanti bisa nyembah. Lagi ngangkat crane kontainer. Haleluya, di pelabuhan nanti bisa nyembah sama-sama ya kan. Begitu Pak Yan doa di pelabuhan, berkati engkau pelabuhan Pelindo dalam nama Yesus. Mereka berkata, Tuhan Yesus, aku mau engkau. Laut luas, celupkan, cum. Ikat satu-satu, lemparkan bandulnya di sana. Baptisan massal namanya, amin. Itu akan terjadi. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Hingga detik ini dalam pelayanan yang saya kerjakan, dalam anugerah Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya sudah disidang berkali-kali, diancam berkali-kali, diburu berkali-kali. Tapi kalau belum waktunya mati, belum mati saudara. Jadi gak usah takut mati. Prinsip kita orang Kristen itu, kata Rasul Paulus dalam Filipi 1, Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau beri. Biar firman-Mu digenapi bahwa oleh karena kasih karunia kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Dan oleh karena kasih karunia itu kami dapat bekerja lebih keras daripada siapa. Kami terima firman-Mu ini utuh dan benar dalam hidup kami. Menuntun kami kepada kebenaran-Mu, kepada jalan-jalan yang penuh dengan keajaiban dan kedahsyatan. Dan kami semakin diberkati untuk bertumbuh sampai dengan kami menghasilkan buah yang lebat 30, 60 sampai dengan 100 kali ganda bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kami mati dari segala keinginan daging kami, tapi hidup oleh karena keinginan Tuhan. Roh Tuhan mengambil alih seluruh dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami materaikan seluruh firman ini. Haleluya. Jadi dan digenapi. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Pak.
Terima kasih untuk Pendeta Muhammad Paulus Tambunan yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu baik dan indah sehingga bisa menguatkan dan menumbuhkan kita. Terima kasih Bapak. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengaku pengakuan iman Rasul. Demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Dia yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan sakramen perjamuan kudus. Tata cara persiapan perayaan perjamuan kudus. Pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, GKRI Jemaat Agape Bitung akan merayakan sakramen perjamuan kudus dalam rangka memaknai dan menghayati kematian Kristus di kayu salib di hari Jumat Agung. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus sebagai peringatan akan Dia yang menderita, disalibkan dan dibangkitkan, yang dijalankannya sekali untuk selamanya di atas kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Mari dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya berisikan perintah untuk merayakan perjamuan kudus, yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku akan terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pertanyaan: mengundang anggota-anggota jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus untuk berdiri. Kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. 1. Apakah saudara-saudara akan lebih lagi mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan kepada Roh Kudus? 2. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mau menaati firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara? Ya. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami jemaat-Mu yang berkomitmen untuk mempersiapkan diri dan ambil bagian dalam merayakan perjamuan kudus pada tanggal 29 Maret 2024. Tolong dan mampukan kami ya Tuhan, menjaga kehidupan yang sementara dijalani
agar hidup dalam kekudusan serta melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Sehingga di hari Jumat Agung nanti kami boleh ambil bagian dalam merayakan perjamuan kudus dan hari-hari hidup kami boleh terus berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian dari kaum pria dengan pujian Ku hidup bagimu. Berserah. Terima kasih kepada kaum pria yang sudah melakukan pujian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan dengan pujian tiada persembahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari mengganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari
berkati hari, tetap pilihan kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk karya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang merupakan karya terbesar dikala Engkau boleh mati menebus dosa-dosa kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan Engkau boleh menebus dan mengangkat kami, menghidupkan kami dari kematian kekal masuk dalam kehidupan yang kekal. Bersama dengan Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk hamba firman-Mu Bapak Pendeta Muhammad Paulus Tambunan yang sudah boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi kami semua, menyampaikan isi hati Tuhan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya sebagai gembala di KRI Kebangkitan dan Hidup Batam, bahkan sebagai penginjil yang menjangkau banyak orang di berbagai tempat yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh di hatinya untuk boleh menjangkau. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayanannya, mengembalakan jemaat, bahkan memberitakan Injil kemanapun Tuhan putus dia pergi. Beri kesehatan, beri perlindungan senantiasa, jauhkan dari setiap kecelakaan mara bahaya, dan hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi terang, membawa warta damai bagi banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, mereka boleh datang kepada-Mu. Terima kasih, berkati istri, berkati anak-anak, berkati jemaat dalam pelayanan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Selama berapa waktu ada di Minasa Utara, Tuhan mau berkati dalam pelayanan yang ada, menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Yang bersyukur di semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, biarlah diberkati oleh Tuhan dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang ada. Memberkati kami gereja ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam gereja ini, boleh memakai gereja ini untuk boleh menjadi sarana menyampaikan berita kasih perdamaian, berita Injil bagi banyak orang. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, berkati setiap pelayan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk kami semua yang sudah boleh diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami sungguh-sungguh sudah mengalami kehidupan karena Engkau mati bagi kami. Mampukan kami untuk boleh hidup menjadi buah, berbuah banyak Tuhan. Nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Tuhan melawat kami satu persatu, menolong kami satu persatu. Yang masih bergumul dengan kehidupan rohani, biarlah Tuhan tolong agar mereka boleh terus melangkah dan diangkat oleh Tuhan, dan boleh terus berserah dan berharap kepada-Mu. Tuhan menaruh ke dalam tangan-Mu yang bergumul dengan pekerjaan, ekonomi, studi, hidup rumah tangga, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang melawat dan mengasihani. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bersyukur ada tim Salam Ministry yang mulai ambil bagian, biarlah terus memakai kita dan teman-teman yang menjangkau satu demi satu orang yang belum percaya di daerah Maumbi dan sekitar Kolong, Maumbi dan sekitarnya. Tuhan menolong, memberkati dan campur tangan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua juga untuk boleh memberitakan Injil di tempat kami berada, di tempat kami bekerja, di tempat kami hidup. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan, berkati persembahan boleh dikelola dengan baik lewat pelayanan gereja-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami bertaruh bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkarya lagi bangsa Indonesia ini semakin aman, maju, damai di tengah-tengah setiap rakyat Indonesia. Kami percaya kepada-Mu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati dalam kami akan memasuki untuk merayakan Jumat Agung, biarlah Tuhan menolong kami terus memaknai dan menghayati makna penderitaan dan kematian Kristus
hingga kami boleh merayakan Paskah, memaknai kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kami. Tuhan menolong kami semua untuk ambil bagian dalam persekutuan yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami boleh memberikan persembahan, berkati terus boleh dikelola baik dalam pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu, Engkau terus merawat dan memberkati kami semua. Ini doa kami, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan segala kesalahan. Seperti kami yang telah bersalah kepada kami, dan janganlah kami pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyatakan bahwa segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri dan kita pujikan doksologi doa penutup dan berkat akan disampaikan. Diberkatilah seluruh kehidupanmu. Jaminan yang sempurna daripada Tuhan tercurah atasmu. Karena Dia telah berkenan memberkatimu mulai hari ini, esok sampai dengan selama-lamanya. Dia telah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Jadilah saksinya, nyatakan kuasa kasihnya tanpa batas, dan terimalah berkat yang tak berkesudahan sampai dengan selama-lamanya. Berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai dan memberkati kita mulai hari ini, Maranatha, sampai dengan selama-lamanya. Bersama kita katakan